Baik. Jadi ini kaderisasi organisasi Muhammadiyah atau nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah ini suatu hal yang penting juga kita cermati ya dalam organisasi Muhammadiyah. Dengan kita memahami bagaimana kiprah tokoh-tokoh itu juga menandakan bahwa betapa besarnya kontribusi Muhammadiyah terhadap Indonesia. Kan kemarin Bu Farida akan membahas bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia ya. Nah, nanti kontribusi itu juga tidak kalah penting gitu ya. Bagaimana perjuangan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam menggerakkan atau memajukan bangsa ini atau ikut berjuang ya dalam memajukan bangsa. Apakah itu sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Nanti kita lihat siapa aja tokoh-tokoh yang akan kita perbincangkan malam hari ini ya. Kita akan bahas ya. Yang pertama kita akan lihat ini kaitan dengan kompetensi. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas. Pertama adalah nilai perjuangan tokoh Nyai Ahmad Dahlan, berarti istrinya ya. Kemudian mengenal nilai perjuangan dari Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian mengenal nilai perjuangan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian mengenal nilai perjuangan Jenderal Sudirman gitu ya. Jadi paling tidak di sini ada 4 tokoh yang monumental lah gitu ya, yang familiar gitu kan di ingatan kita bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat besar gitu ya kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. Di samping tokoh-tokoh yang lain juga memiliki ciri khas gitu ya terhadap perjuangannya. Nah, karena kita bicara kader teman-teman ya, berarti kita akan melihat dulu itu kader itu apa sih? Jadi kader itu ada namanya apa namanya? eh, ada namanya kader elit ya, ada kader inti gitu ya. Arti kader maksudnya bisa diartikan sebagai apa? Sebagai kelompok manusia ya, yang terbaik itu pilihan gitu ya. Nah, itulah dikatakan sebagai inti tadi kan. Jadi kader itu bisa diartikan sebagai elit, inti, atau bahkan tadi dikatakan bahwa orang-orang yang terpilih, manusia-manusia terpilih ya, ini merupakan inti dari kelompok yang lebih besar dan kemudian terorganisir secara permanen gitu. Nah, ini secara umum ya kalau kita perhatikan gitu. Makanya orang-orang yang kader-kader itu atau orang-orang yang dinamakan kader itu adalah orang-orang yang bagian orang-orang yang terpilih gitu ya, dan kemudian yang terbaik gitu. Dan kemudian mereka itu terlatih gitu ya. Makanya kader namanya. Jadi dalam bermuhammadiyah itu ya dalam Muhammadiyah ada kader itu. Makanya kader inti ya itu sangat penting sekali gitu kita pahami. Apalagi kalau misalnya kita dalam eh, apa namanya dalam organisasi atau dalam sebuah ortom itu juga memiliki kadernya, misalnya kader dari MM, IPM, ada dari eh, pemuda, HW. Nah, itu kan salah satu beberapa contoh-contoh ortom-ortom yang tentunya memiliki sistem pengkaderan gitu, ciri khas masing-masing gitu. Kita di perserikatan di Muhammadiyah di amal usaha juga punya pengkaderannya juga gitu. Nah, dan bahkan bukan hanya di persyarikatan saja, ya, dari sistem partai saja juga memiliki pengkaderan ya. Dari partai aja memiliki sistem pengkaderan juga gitu. Makanya ada orang yang bilang kalau itu bukan kader saya gitu, kader saya. Nah, itu ada juga yang bilang oh itu yang maju itu jadi pilpres itu kadernya partai A, partai B kan gitu ya. Nah, ini kan pengkaderan itu berarti kan orang-orang yang sudah terpilih dan terlatih gitu. Memang udah dipersiapkan gitu. Maka dalam Muhammadiyah itu ya memang kader itu harus dipersiapkan, harus dilatih, harus dipilih ya karena mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ya
yang akan datang gitu. Makanya perlu dikader gitu. Makanya kalau misalnya kita ingin aktif di Muhammadiyah ya harus kita mulai dari ini gitu. Kalau bisa memang dari bawah pengkaderannya, biar alurnya lebih mendalam dan lebih memahami secara detail gitu ya. Kalau misalnya belakangan aja ikut atau udah di ujung aja itu takut nanti ada sesuatu yang hilang gitu. Tidak begitu memahami secara alurnya gitu, bagaimana pengkaderan yang sebenarnya. Apalagi kader-kader yang hanya mementingkan karir atau politik itu dengan menggunakan Muhammadiyah sebagai sarana batu loncatan misalnya gitu. Karena ini juga pernah terjadi dan banyak terjadi ya. Tapi oleh karena itu meskipun demikian ya orang-orang yang seperti itu juga adalah orang-orang yang memang berhasil sebenarnya gitu di kader gitu. Walaupun mereka tadinya di Muhammadiyah kemudian mendapatkan posisi yang bagus di luar sana atau mungkin di pemerintahan. Kemudian dia eh, seolah-olah tenggelam gitu dari asal muasalnya di mana dia dikader gitu atau tidak mengingat daripada tempat di mana dia dibesarkan gitu atau dulu berjuang gitu ya sehingga sebesar besar seperti saat ini. Jadi ini banyak juga yang terjadi gitu. Nah ini beberapa makna yang lain ya. Jadi kader kalau dalam Muhammadiyah kader itu berarti tenaga inti gitu ya. Ya, dalam persyarikatan. Kemudian menggerakkan organisasi ke arah yang baik gitu. Tujuan persyarikatan. Jadi makanya seorang kader itu harus memahami betul visi misi ya kan. Harus memahami lah pokoknya seluk-beluk tentang eh, organisasi itu. Biar bisa menjalankan organisasi itu atau menggerakkan organisasi itu. Ya, itu. Jadi jangan sampai seorang kader tidak paham ya bagaimana visi misi dan tujuan dari organisasi itu sendiri ya. Gitu. Baik teman-teman, ini seputar kader ya, arti kader gitu ya. Arti kader yang kita diskusikan pada malam hari ini. Karena udah azan, kita break dulu sejenak ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, kita pending dulu sejenak ya, untuk sholat Isya. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan diskusinya terkait dengan nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah ya. Nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah. Nanti mungkin saya nggak terlalu banyak menyampaikan mungkin hanya gambaran-gambaran secara umum saja. Silakan nanti teman-teman untuk bertanya atau mendiskusikan gitu ya. Oke, sudah kelihatan lagi? Sudah ya. Sudah, Ustaz. Itu tadi pembahasannya tentang kader, makna kader ya secara khusus adalah kader itu tenaga inti ya, bukan tenaga dalam. Tenaga inti dalam persyarikatan yang menggerakkan organisasi ke arah tercapainya tujuan persyarikatan. Tentu persyarikatan ini punya tujuan ya, punya tujuan, punya visi, punya misi. Nah, siapa yang akan menjalankannya itu? Ya tentunya adalah eh, kader gitu ya, kader yang ada di persyarikatan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah fungsi kader. Nah, ini fungsinya apa? Kalau kita perhatikan setiap kader itu tentu ada fungsinya ya. Yang jelas fungsinya bukan sebagai boneka ya, dan juga bukan sebagai pesuruh gitu ya. Jadi fungsi kader itu yang pertama adalah sebagai penggerak ya. Ini ada anggota intinya nih ya dalam kader itu. Jadi sebagai penggerak organisasi, kemudian berperan sebagai kader perserikatan umat dan bangsa
dan kemudian basis gerakan gitu. Nah ini. Kemudian kita lihat ini kader nih. Ini di tengah-tengahnya kader. Ya, ini fungsinya nih. Yang pertama adalah sebagai pimpinan. Makanya pimpinan tertinggi di Muhammadiyah itu biasanya akan diperhatikan dari sistem pengkaderannya itu, dilihat gitu. Apakah sejak dia sekolah, kuliah, ya, sampai pemuda, sampai tingkat cabang ranting, wilayah, daerah wilayah, sampai ke pusat gitu. Itu diperhatikan. Kenapa? Karena dia adalah pimpinan gitu. Makanya pimpinan itu adalah orang yang berperan sebagai kader perserikatan gitu. Kemudian juga dia sebagai anggota inti ya. Nah, kemudian kader itu adalah sebagai orang yang bergerak di amal usaha. Makanya di amal usaha itu biasanya kalau jadi rektor itu biasanya kader yang dipilih. Wakil rektor misalnya kader juga dipilih kan. Nah, itu diutamakan gitu. Kenapa? Karena itu basis gerakannya gitu. Kalau misalnya dia tidak kader, nanti akan dikhawatirkan tidak sesuai gitu menjalankan amanat persyarikatan gitu. Padahal kan kita tahu bahwa di amal usaha itu juga adalah bagian dari dakwah persyarikatan Muhammadiyah kan gitu. Nah, bahkan itu sangat-sangat lebih menyentuh lagi gitu. Bagaimana gerakan dakwah di persyarikatan yang berbasis di amal usaha itu. Kemudian ada apa lagi? Jamaah. Nah, jadi ini basisnya ya, basis gerakan kader gitu ya. Itu basisnya di jamaah juga. Jamaah ini bervariasi ya. Ada yang bentuknya udah jamaahnya orang Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, ada simpatisan, ya. Jamaah ini bervariasi. Ya, justru mungkin agak sulit juga memetakan gitu ya. Ini mana yang pro Muhammadiyah, mana yang tidak gitu. Tapi yang namanya pengkaderan harus bisa, ya, kader itu harus bisa eh, menelusuri itu semua gitu ya. Bagaimana dia amal usaha, ya, sebagai pimpinan dan juga dari segi jamaah. Kemudian apalagi ortom-ortom. Nah, ini. Jadi maka itu yang saya sampaikan tadi waktu prolog ya. Ya, waktu prolog tadi bahwa di dalam Persyarikatan Muhammadiyah ya, itu ya, komponen ortom gitu ya adalah sebagai sarana pengkaderan calon-calon pemimpin gitu ya. Baik itu pemimpin dalam persyarikatannya maupun pemimpin dalam amal usaha gitu. Dia artinya orang-orang yang bakal menjadi pemimpin di Muhammadiyah itu ya orang yang aktif sebagai kader Muhammadiyah gitu, sebagai penggerak. Karena mereka yang akan menggerakkan gitu dalam persyarikatan itu gitu. Ya, bukan orang lain gitu. Nah, makanya kader Pak Ustadz, ortom ini apa Pak Ustadz? gimana? Ortom ini apa maksudnya Pak? Ke singkatan gitu Pak. Yang mana? Ortom, Ortom. ortom. Ya, ortom itu singkatan dari organisasi otonom ya. Jadi organisasi otonom singkatannya ortom yaitu adalah organisasi yang berada di bawah Muhammadiyah. Nah, misalnya seperti IMM, IPM, ya kan, HW tadi, Hizbul Waton ya, atau Tapak Suci, nah, itu ortom namanya. Jadi bagian-bagian eh, dari bagian-bagian kecil lah ya, bagian-bagian kecil dari Muhammadiyah. Jadi ada ortom itu. Ortom itu juga punya pimpinan ya, punya ke kepengurusan sendiri gitu ya. Tapi tetap di bawah naungan Muhammadiyah itu. Jadi yang besarnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Di bawahnya apa? Ada ortom-ortom kan gitu. Nah, ya kalau ibaratkan di dalam negara kayaknya ada bidang-bidang masing-masing ya, ada bidang ini, tapi ya tetap apa namanya koordinasinya ke presiden misalnya gitu, pemerintah tinggi gitu ya. Nah, kita juga punya gitu ya organisasi otonom yang menggerakkan persyarikatan itu, yang membantu ya dalam gerakan persyarikatan. Makanya tadi basis gerakan ada ortom-ortom kan, gitu ya. Jadi kader melalui pengkaderan ya dari ortom-ortom itu maka mereka bisa menjadi pemimpin yang mau usaha di jamaah atau di pimpinan
tertinggi ya pusat Muhammadiyah misalnya. Baik, oke ya, kita lanjutkan. Nah ini kita langsung ke tokohnya yang pertama tadi, ya itu adalah Nyai Walidah ya, Siti Walidah. Ini adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Beliau ini adalah pahlawan nasional, dikenal dengan pelopor pemberdayaan dan kesetaraan wanita Indonesia. Kalau bahasa lainnya mungkin kesetaraan gender gitu ya. Nah, ini juga eh, apa namanya? Salah satu yang sangat berperan penting di Indonesia gitu. Bahkan sebelum kemerdekaan. Mungkin kalau di era Kartini dikenal dengan apa? Emansipasi wanita ya. Nah, mungkin dengan adanya tulisan atau gagasan atau pemikiran beliau gitu ya, yang menentang terhadap apa namanya? eh, beberapa kebijakan-kebijakan yang mendiskreditkan wanita gitu ya atau mendiskriminasi hak-hak wanita kan gitu ya. Nah, Siti Walidah lebih daripada itu gitu. Bagaimana dia bukan hanya sekadar untuk mempelopori tentang kesetaraan wanita gitu ya, tapi juga bagaimana pemberdayaannya gitu. Dan saya merasa bahwa kontribusi dalam apa namanya wanita atau pemberdayaan wanita itu saya rasa lebih besar Nyai Walidah gitu daripada yang lainnya gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh yang lain ya, Rosuna Said gitu ya, Siti apa namanya, banyaklah beberapa tokoh tokoh, ada juga pahlawan Cid Nyadin dan lain sebagainya, Cut Mutia ya. Dan banyaklah tokoh-tokoh ya dari Sabang sampai Merauke, ya, wanita-wanita Indonesia itu yang mereka punya perannya masing-masing ya pada masanya kan gitu ya. Nah, karena kita bicara Muhammadiyah, maka tokoh yang sangat populer dan monumental dalam kontribusi dalam bangsa dan negara itu adalah Siti Walidah gitu. Nah ini, jadi Siti Walidah itu lahir dengan nama Nyai Dahlan ya, lahir Siti Walidah namanya. Di Kauman Yogyakarta sama kayak Ahmad Dahlan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga di Yogyakarta pada tahun 1872. Kemudian putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli namanya. Ayahnya Muhammad Fadli. Ulama ya. Jadi dan anggota Kesultanan Yogyakarta. Ningrat juga ternyata nih. Jadi ini daerah bertempatnya tokoh agama banyak dari keraton. Jadi dia ulama juga. Ayahnya ini bukan hanya sekedar haji tapi ulama ya dan anggota Kesultanan di Yogyakarta ya. Kemudian dia bersekolah di rumah ya. Siti Lidah ini kemudian diajarkan berbagai macam aspek tentang Islam, termasuk Lughatul Arabiyyah, wa ulumul Quran, wa qiraatuhu, ya kan, wa naskah Jawi. Ya, itu kalau bahasa Arab gitu cara ngomongnya. Ini ada bahasa Arab, ya bahasa Arab, Al-Quran, ilmu Al-Quran dan bagaimana cara membacanya dan serta naskah Jawa, Jawi, Jawi dulu namanya Jawi. Jawi itu Jawa. Berawal dari perkumpulan Sopo Tresno ya. Ini nama perkumpulan ini nih. Sebelum lahir namanya Aisyah itu kan. Jadi Sopo Tresno ya, bukan Sopo Jarwo ya. Gitu. Sopo Tresno ini eh, didirikan pada tahun 1914. Jadi Sopo Tresno namanya dan dia Siti Walidah dengan suaminya bergantian ya memimpin kelompok membaca Al-Quran tersebut dan kemudian mendiskusikan maknanya atau tafsirnya. Ya, kemudian eh, fokusnya dalam kajian Sopotresno ini itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu perempuan kan gitu ya. Nah, supaya mengangkat harkat dan martabat dari wanita itu sendiri. Bagaimana wanita itu adalah makhluk yang mulia, yang sama derajatnya dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga mengajarkan membaca tulis melalui Sopotresno ini. Jadi ada program baca tulis juga. Kemudian dengan adanya program ini, itu Kiai Haji Madalan dan Siti Walidah ya dapat memperlambat kristenisasi di Jawa ya melalui sekolah ini. Yang mana sekolah ini disponsori oleh kolonial, oleh pemerintah kolonial. Jadi ini penting sekali apa namanya? eh, apa namanya?
pembelajaran Al-Quran tadi ya, Al-Quran. Karena ini adalah merupakan basic ya dari ilmu pengetahuan gitu. Bahkan orang-orang Barat saja mereka juga mengkaji keilmuan yang ada dalam Al-Quran dalam rangka mengembangkan sains dan teknologi gitu. Mungkin saja AI yang ada saat ini mungkin barangkali karena ditemukan dalam Al-Quran juga gitu. Kecanggihan-kecanggihannya itu kan. Cuman karena kita sebagai umat Islam yang punya keterbatasan, yang seharusnya kita yang lebih paham gitu kan. Tapi kan namanya manusia punya keterbatasan dan kita suka suka kadang-kadang mengabaikan gitu kan untuk serius belajar Al-Quran itu sendiri gitu. Padahal semuanya sudah ada tuntunannya gitu. Kita hanya banyak nontonnya aja, tuntunannya enggak. Peresmian Aisyah setelah berawal dari Sopo Tresno tadi, ya kemudian Siti Walidah bersama suami Ahmad Dahlan maksudnya itu meresmikan Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan dan memutuskan namanya Aisyah. Jadi Sopo Tresno itu dia lahir 1914, kemudian Aisyah ya itu diresmikan pada tahun 1917. Jadi bedanya dikit ya dari Muhammadiyah. Muhammadiyah 19 berapa? 1912. Nah, iya. 12 ya. Kalau Sopo Tresno 1914, berarti 2 tahun setelahnya. Kemudian 3 tahun setelahnya, maka berdirilah namanya Aisyah. Nah, itulah yang kita kenal sekarang tuh banyak TK-TK Aisyah, sekolah Aisyah, dan bahkan sekarang itu udah ada kampus Aisyah sendiri ya kan? Canggih sekarang tuh. Jadi Aisyah sendiri udah punya kampus. Dulu kan nggak ada, sekarang udah gitu ya. Nah, besok saya minggu depan itu masuk ke UAD ya, Universitas Ahmad Dahlan itu. Itu juga cikal bakalnya dari Aisyah gitu, pendirinya ya. Itu. Nah, ini Ahmad Dahlan adalah sebagai ketuanya ya, kepala. 5 tahun kemudian organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Itulah yang dinamakan Ortom tadi, Mas Rahmatullah. Jadi Aisyah itu lahir karena ada dari Muhammadiyah kan gitu ya. Jadi Muhammadiyah melahirkan Aisyah, nanti juga melahirkan IMM, IPM ya kan, Pemuda Muhammadiyah, ada HW, Tapak Suci, dan bahkan apa namanya? Ada apa lagi itu banyak ya. Ya, itu yang beberapa ortom-ortom yang saya sebutkan tadi. Pelopor pemberdayaan dan kesetaraan wanita Indonesia ya. Melalui Aisyah, Nyai Dahlan mendirikan sekolah-sekolah. Makanya ada sekolah putri. Kalau sekarang kan ada eh, TK Aba namanya. Aba itu Aisyah Bustanul Atfal ya. Nah, itu TK Aisyah itu. Ya, kemudian ada asrama, ya, kemudian keaksaraan dan program pendidikan bagi perempuan. Ya, dia juga berkhotbah tentang kawin paksa. Ini salah satunya. Mirip kan ya sama R.A. Kartini kan? Salah satu buku yang dia tulis itu kalau nggak salah tentang menentang kawin paksa ya. Gitu. Bagi anak-anak wanita yang bahkan notabene masih di bawah umur gitu ya. Artinya masih muda belia. Kemudian beliau mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa ya. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki ya di saat itu. Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan menjadi mitra suami. Mitra itu kalau mitra itu berarti bergandengan ya, bergandengan dan bersebelahan. Beda kalau misalnya wanita itu dijadikan sebagai apa namanya pembantu gitu ya. Ah, itu kalau pembantu kan berarti disuruh-suruh jadinya gitu. Kalau mitra itu kan berarti sejajar sebenarnya kan, kesetaraan di situ kan. Mitra. Berarti kan suami ya istri harus memiliki peranan penting gitu, terutama dalam menjalin rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Jadi jangan jadikan suami eh, otoriter, kemudian istri jadi terzolimi gitu sebagai rakyat yang terzolimi. Jadi kan mitra, mitra kalau mitra berarti kan mungkin teman-teman pernah lihat balap balap rally out gitu ya. Balap-balap itu biasanya kan ada
sebelahnya itu. Itu mitra namanya kan. Kalau bahasa lainnya kan navigator kan. Nah, jadi wanita atau istri itu adalah navigator kita juga sebagai suami, ya, yang akan mengarahkan kita juga gitu. Sebagai pemimpin juga harus mendengarkan navigator. Kalau enggak celaka kan gitu ya. Oh, belok kiri, kanan, besok di sana ada jurang, di sana ada tanjakan dan lain sebagainya. Jadi itu mitra, itu yang dinamakan mitra. Jadi berdampingan dan memiliki posisi yang sama gitu. Walaupun sebenarnya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin dari wanita gitu. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan ya, yakni catur pusat ya, pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Jadi ini banyak ini, pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Kita ini selama ini salah, teman-teman ya. Kalau udah nyekolahin anak itu udah urusan gurunya lah itu. Yang penting anaknya pinter. Ya, ternyata enggak gitu. Jadi urusan kita di rumah itu juga sangat berperan penting gitu dalam pendidikan anak gitu kan. Makanya kadang-kadang anak pintar di sekolah tapi di rumah eh, tidak teratur atau susah diarahin, susah disuruh ibadah atau mungkin tidak mau belajar atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang buruk gitu. Padahal sekolah pintar kan gitu ya. Nah, ini berarti perlunya pengawasan dari orang tua, ya kan? Kemudian juga di masyarakat, ya masyarakat juga harus diperhatikan supaya anak-anak Yahudi tumbuh ya menjadi anak-anak yang baik gitu. Kalau masyarakatnya masyarakat yang tidak memiliki pendidikan atau pemahaman keagamaan yang baik, yang adanya masyarakat anak kita menjadi terpengaruh gitu. Saya ini yang pengalaman saya yang real banget nih teman-teman. Ya kalau di sekolah udah bagus, di rumah kita ajarin yang baik, tapi teman-temannya nggak baik gitu. Akhirnya ngomongnya itu eh, terkontaminasi gitu dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya gitu. Ya, misalnya kata-kata eh, guguk misalnya atau kata-kata lo gua atau mungkin gimana ya, oh yang tidak pantas itu atau yang tidak baik itu atau mungkin cacian atau bukan bahkan mungkin bulian gitu. Nah itu dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Nah itu penting ya. Kemudian di tempat-tempat ibadah, oke lah kalau tempat ibadah mungkin masih terkondisi apa kondusivitasnya masih oke lah gitu. Tapi di masyarakat ini, maka lingkungan itu juga mempengaruhi ya bagaimana peran masyarakat dalam membentuk gitu ya ideologi yang baik gitu ya anak-anak kita ini. Maka masyarakat itu harus kita pilih. Kalau kita nggak pilih, kita harus membatasi gitu ya pergaulan anak-anak kita. Kadang-kadang susah juga di rumah dia kalau nggak minta HP, kalau dia keluar dia pergaulannya susah ya kan. Jadi serba memang serba-serba excellence harusnya kita memperhatikan gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak ini, terutama anak-anak kita yang masih labil gitu ya, yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Nah ini pahlawan nasionalnya pada tahun 1971 ya, Nyai Madalan dinyatakan pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto ya tahun 71 ya. Kemudian Ahmad Dahlan telah diangkat sebelumnya ya, 10 tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diterima oleh cucunya Muhammad Wardan namanya. Dia telah disandingkan dengan pembela hak perempuan seperti Kartini ya dan gerilyawan Cut Nyak Din dan Cut maknya ya itu film si dulu. Cut Nyak Cut Mutia ya. Ya, yang jelas bukan Cut Meriska ya, karena itu istirahat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini kesimpulannya nih. Nilai perjuangan yang Dahlan mengangkat harkat martabat kaum wanita. Yang pertama, poin intinya mendirikan organisasi wanita pertama. Ingat loh, wanita pertama di Indonesia. Ya, itu viral itu. Bahkan ada suatu muktamar internasional tahun itu. Saya lupa, itu termasuk salah satunya mewakili dari Muhammadiyah ya. Aisyah itu. Nyai Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimasukkan kategori menjadi mitra tadi, mitra suami, bukan jadi pembantu, ya, bukan jadi kernek juga. Kalau kernek itu kan di belakang ya, ya selalu ketinggalan biasanya. Mobilnya udah jalan, dia terpaksa harus ngejar,
dan lompat dan berisiko itu. Nah, itu bahaya sekali jadi istri seperti itu ya kan, Mas Rahmatullah ya. Jadi bisa aja ditinggal itu. Itu memiliki pesan penting menurut saya ya. Bagaimana sang suami itu harus bisa menjadikan istri sebagai mitra gitu ya. Nah, kalau mitra berarti kan di sebelah kirinya, ya kan? Kalau di Arab berarti sebelah kanannya kan gitu aja. Karena kalau di Eropa kan karena setirnya sebelah kiri. Nah, mengajarkan Al-Quran dan memberantas buta aksara, ya. Nah, ini poin-poin penting nilai perjuangan Nyai Ahmad Dahlan dalam mencerdaskan ya bangsa gitu ya. Ini salah satu tokoh wanita lah. Walaupun sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh tadi yang disebutkan, ya, bagaimana kiprahnya dalam memajukan bangsa dan bernegara. Oke, teman-teman, sahabat semuanya, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin kita sampai jam 8 saja karena saya lagi kurang sehat juga ini. Kemarin udah ke dokter, macam-macam aja penyakit kalau habis Lebaran ini. Banyak makan daging kali. Darah tinggi, asam urat, itu apa gitu, kolesterol. Masya Allah. Disalahin daging lagi ya. Salahnya kita ya, kenapa dimakan gitu ya. Banyak-banyak lagi gitu. Ya, maklum panitia ya, jadi agak berlebih dikit makannya. Karena butuh tenaga tuh. Silakan. Mungkin kalau nggak ada lagi nanti sampai di sini aja. Nanti materinya saya share aja. Silakan Mbak Faridah. Saya mau nanya, Pak Ya, Ustadz, menarik sekali perjuangan yang sudah dilakukan oleh Nyi Ahmad Dahlan ya. Beliau tokoh emansipasi wanita Muslim pertama di Indonesia. Eh, dia berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka. Nah, pada zaman beliau itu eh, hidup gitu ya bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya rasa zaman itu banyak laki-laki yang mempraktekkan poligami, Ustadz. ya, ya. Ya, karena di mana laki-laki itu memiliki harta, tahta, seringkali mempraktekkan poligami saat itu. Hmm. Seperti apa ya, bupati-bupati ya, apa seperti apa bapaknya RA Kartini seperti itu. Dan saya rasa banyak yang lain lagi. Nah, menurut Ustadz, tafsir atau konsep poligami di Muhammadiyah itu bagaimana? Karena setahu saya, kalau saya cari-cari informasi ya, eh, googling, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menikah dengan perempuan lain setelah Nyi Walidah itu meninggal. Seperti itu. Dan saya lihat-lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah selama ini itu tidak ada yang mempraktekkan poligami. Seperti itu. Ya, Bagaimana, ini menarik nih Ustadz? pembahasannya. Bisa lama ini. Bisa lama nih, apalagi kalau istri saya ada di sini ya. Ya, teman-teman semuanya, dalam Muhammadiyah konsep poligami itu ya sesuatu yang dianjurkan ya sebenarnya ya. Tapi meskipun demikian, meskipun demikian, tidak semuanya juga berani. Ini bukan masalah eh, sunnah atau wajib atau apanya, ya, tapi masalah keberanian aja nih. Jadi gini, di Muhammadiyah itu memang jarang sekali dikenal dengan poligami. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sendiri juga punya beberapa istri ya. Tapi ingat, istri yang pertamanya memang tidak dipoligami ya, setahu saya juga seperti itu ya. Gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti biografi Ki Haji Ahmad Dahlan ya. Ini karena kita berbicara tentang di luar Ki Haji Ahmad Dahlan, biografinya ini ada istrinya sendiri. Jadi nggak diceritakan gitu tentang bagaimana dia posisinya sebagai apa dalam keluarga, gitu ya, apakah dipoligami atau tidak. Tapi yang jelas memang ada beberapa istri Ki Haji Ahmad Dahlan itu gitu ya, yang menikah eh, atau yang dinikahi wanita-wanita yang dinikahi gitu dan itu ada juga anaknya masing-masing gitu ya. Kemudian gini, eh Muhammadiyah ini kan memang
suatu organisasi ya, suatu organisasi dan eh, memiliki sebuah prinsip juga kalau menurut saya sih ya. Karena gini, kalau masalah poligami kan lebih ke bukan ke organisasinya penekanannya kayaknya gitu, bukan masalah ke organisasi, tapi lebih lebih ke masalah person atau kecenderungan ya seseorang gitu. Memang secara umum kalau kita lihat beberapa biografi tokoh-tokoh Muhammadiyah, memang jarang sekali. Bahkan dalam kisahnya Buya Hamka ketika film Hamka 1 itu ditayangkan itu orang pada senyum-senyum mesem-mesem aja. Kenapa? Karena Buya Hamka ditawarkan istri gitu kan waktu di Makassar kalau nggak salah ya. Tapi dia sendiri tidak menerima gitu. Nah, kalau belajar kesetiaan memang kayaknya ke tokoh-tokoh Muhammadiyah deh kayaknya. Dan tapi bukan berarti Mbak Dikra yang poligami dengerin. tidak setia ya. Kalau selagi dia nikah dan istrinya tahu itu setia juga gitu. Tapi maksudnya eh, ini mungkin menjadi sebuah penciri juga ya bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah atau pimpinan-pimpinan Muhammadiyah memang sangat-sangat jarang sekali poligami gitu. Kalau dia nikah pun itu mungkin nikah bukan dari istri pertamanya yang dia poligami. Mungkin jadi istri yang kedua atau setelah itu baru ada yang ketiga dan lain sebagainya gitu. Eh, Apalagi ya mungkin mungkin juga ya karena di Muhammadiyah makanya jarang dipanggil kiai juga ya, kiai gitu ya. Jarang sekali. Kenapa? Karena kata orang NU syarat kiai itu ada salah satunya adalah punya istri lebih dari satu gitu. Nah, kan berat itu. Akhirnya kan kadang-kadang jadi ini juga ya, satu apa ya, perbincangan juga di masyarakat gitu. Tapi pada intinya adalah kalau saya lihat sebuah anjuran saja gitu. Karena memang ada dalam Al-Quran dan ada sunnahnya. Tapi lagi-lagi kalau kita memang mengajarkan kepada yang sunnah, ya Rasulullah sendiri juga menikah bukan pada wanita-wanita yang dia kehendaki ya, tapi memang perintah Allah kan gitu ya, perintah Allah. Kalau memang kita mencontohkan kepada yang sudah-sudah memang gitu ya, poligami itu ya memang orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan perlindungan gitu, gitu ya, yang miskin, yang duafa, yang janda, yang punya anak banyak itu. Kalau itu mah dikasih juga nggak mau katanya gitu kata orang begitu ya, padahal sebenarnya kan itulah orang yang paling layak untuk dipoligami misalnya kalau memang kalau memang misalnya ingin menjadi penolong atau membantu dari kesengsaraan umat terutama di kala itu gitu. Tapi lagi-lagi saya lihat dari historinya Gajah Madalan juga bukan orang yang sembarangan juga ya, karena dia anak-anak kiai juga kan, anak-anak tokoh-tokoh juga gitu. Ketika dia poligami gitu, nanti bisa di searching juga ada beberapa, bahkan kalau nggak salah apa sampai 3 atau 4 itu. Ada juga satu histori yang saya baca tuh eh, semua keseluruhan istri Gajah Madalan itu mudah-mudahan nggak salah itu ada 5, mulai dari Siti Nyai Walidah itu ya yang pertama itu. Ah, tapi ya itu ternyata juga bukan berarti ini suatu hal yang ini gitu, suatu hal yang dosa atau aib gitu ya. Tapi memang karena memang efek atau dampak daripada dakwah di zaman itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Itu juga lah yang terjadi mungkin barangkali di antara kalangan kiai-kiai yang memang atau santri-santri atau keluarga-keluarga santri yang memang bangga menikahkan anaknya masih muda dengan kiai-kiai mungkin. Ya, dalam tanda petik saya nggak sebutin tapi yang jelas eh, itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan supaya nanti anaknya menjadi anak-anak yang hebat, keluarga kiai atau mungkin dari keturunan-keturunan yang bagus gitu ya, yang bagus-bagus gitu. Nah itu, saya nggak terlalu tahu banyak ya, tapi intinya sesuatu yang boleh saja, yang dianjurkan saja, karena di Muhammadiyah ini saya sering guyon itu, daripada menambah istri katanya di Muhammadiyah. Saya beberapa kali diundang ke pengajian eh, apa namanya wilayah Muhammadiyah, daerah Muhammadiyah. Itu kan jamaah-jamaahnya campur antara laki dan perempuan. Nah, itu salah satu itu saya sampaikan. Kenapa para pimpinan-pimpinan atau kiai-kiai di Muhammadiyah ini tidak poligami gitu ya?
atau poligami ya tidak mau poligami ya karena dia punya prinsip daripada nambah istri mending nambah rumah atau nambah mobil kan gitu ya. Lebih jelas gitu ya. Karena katanya prinsipnya kalau nambah istri tambah puyang, tapi kalau nambah mobil rumah-rumah kita tambah senang katanya gitu. Nah, itu. Jadi seleranya apa terpenuhi gitu. Nah, ini mungkin sekedar ini aja informasi saja ya. Eh mungkin saja karena kan di Muhammadiyah kan dia walaupun kiai kan bukan kiai di pesantren ya, tidak mau mondok seperti di apa pesantren yang memang ini juga ya. Dan kemudian sebuah tradisi yang memang tidak biasa juga sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya di NU misalnya itu orang udah maklum kalau kiai punya istri dua, tiga itu udah biasa, udah maklum dan suatu kebanggaan juga gitu bahwa bisa menikah dengan orang-orang yang soleh gitu atau punya apa namanya tadi orang-orang yang memiliki keturunan-keturunan yang baik gitu. Di Muhammadiyah bukan berarti nggak baik atau nggak ini, tapi nggak biasa dan sangat-sangat jarang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi intinya eh, sesuatu yang dibolehkan, yang dianjurkan dan tentunya tidak dilarang dalam Muhammadiyah gitu. Selama kita masih bisa berlaku adil, ya mampu secara finansial, secara ekonomi, secara lahir dan batin gitu. Itu silakan saja gitu. Ya. Nah, tapi kalau nambah-nambah penyakit ya janganlah gitu. Nanti tambah pendek umurnya gitu. Istri sini kita dimarahi apa? Nggak ngerasa dizolimi, istri sana dizolimi. Kebanyakan istri semakin banyak yang ngomelnya, ya semakin pendek umur kita kan nggak didoain yang baik. Akhirnya kan karena banyak istrinya, dia matinya di jalan gitu. Ya karena jalan ke rumah istri pertama, istri kedua, apa akhirnya kan di jalan terus itu. Jadi itu mungkin barangkali ya ini hanya diskusi ringan saja yang saya dapat informasikan pada intinya adalah masalah poligami itu masalah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an ya dan tidak dilarang dalam Muhammadiyah. Artinya selama itu bisa dilakukan secara syar'i dan diakui secara undang-undang gitu. Tapi kalau nikah siri ya janganlah kalau sebaiknya apalagi wanita. Itu sangat banyak kerugiannya ya. Nanti banyak hal yang apalagi nanti punya anak itu ya. Itu perlu ini, perlu itu, surat menyurat, administrasi, anak sekolah ya kan, anak ini. Banyak sekali lah, belum lagi nanti meninggal, ada warisan dan lain sebagainya, hak waris itu. Harus ada bukti ya kan, bahwa itu adalah anak kita gitu. Dengan ditunjukkan dengan apa? Surat nikah atau kakak tadi kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu penting memperhatikan unsur syariatnya dan juga unsur dari hukum kompilasi hukum Indonesia yang ada di negara kita. Oke, itu aja. Ada lagi? Pas jam 8 ini. Oke, mungkin itu saja. Saya kalau udah lama dan banyak ngomong, itu biasanya batuk, gatal tenggorokan. Itu saja mungkin itu barangkali yang dapat kita diskusikan. Untuk materi lanjutan silakan dibaca. Ini untuk diskusi pertama saja. Nyai Walidah ya. Sebenarnya ada tokoh lagi Mas Mansur tadi, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan Jenderal Sudirman ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang kemarin juga sudah sempat disinggung oleh Mbak Farida kalau nggak salah. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini.